Bagaimana jika ku beritahu bahwa di dalam dirimu bersemayam sebuah kekuatan yang begitu dahsyat, begitu mendasar, sehingga ia adalah kekuatan yang sama yang membentuk bintang-bintang dari kehampaan. Sebuah kekuatan yang dapat membentuk realitas itu sendiri. Sebuah kunci yang dapat membuka pintu menuju pencerahan tertinggi, atau justru membawa kehancuran yang paling gelap. Kekuatan ini telah dikenal oleh para leluhur kita, oleh mistikus kuno, dan oleh para arsitek peradaban yang hilang. Mereka menyebutnya dengan banyak nama: Kundalini, Chi, Hawa hidup, api suci. Tapi dalam kehidupan modern kita, kekuatan ini telah direduksi, disederhanakan, dan seringkali disalahpahami. Ia dikenal dengan nama yang paling duniawi: energi seksual. Tenaga penciptaan yang sama yang dapat melahirkan sebuah kehidupan baru, juga dapat melahirkan sebuah kesadaran baru dalam diri Anda. Ia adalah sungai yang mengalir deras di dalam nadi keberadaan Anda. Dan dalam video ini, kita akan menyusuri sungai itu. Kita akan mengungkap kebenaran tersembunyi yang telah disembunyikan oleh zaman dan distorsi budaya. Kita akan menjelajahi rahasia bagaimana sebuah peradaban kuno memanfaatkan kekuatan ini untuk membangun monumen yang masih membingungkan kita hingga hari ini. Bagaimana para alkemis mengubah timah hawa nafsu menjadi emas kesadaran spiritual. Dan yang paling penting, bagaimana Anda dapat belajar untuk mengarahkan kekuatan kosmik ini untuk tidak lagi diperbudak olehnya, tetapi menjadi sang maestro yang menguasainya. Ini bukanlah perjalanan untuk yang lemah hati. Ini adalah undangan untuk membuka pintu yang telah lama tertutup dan menyaksikan cahaya yang sekaligus dapat menyilaukan dan menerangi. Bersiaplah. Untuk memahami kekuatan ini, kita harus melakukan perjalanan ke belakang, melintasi kabut waktu, menuju zaman ketika manusia memandang alam semesta bukan sebagai mesin mati, tetapi sebagai makhluk hidup yang bernapas. Pada inti dari pandangan dunia ini, terdapat sebuah kebenaran universal, bahwa segala ciptaan adalah hasil dari persatuan dua kutub yang saling bertentangan, namun saling melengkapi. Di tanah India kuno, para resi dalam tradisi Tantra dan Ayurveda memetakan hal ini dengan presisi yang menakjubkan. Mereka menyebut energi kehidupan murni sebagai prana. Dan manifestasi prana yang paling terkondensasi, paling penuh gairah, dan paling kreatif adalah ojas. Esensi vital yang bersemayam di pusat keberadaan kita, yang dapat disalurkan untuk prokreasi atau untuk evolusi spiritual. Inilah benih dari apa yang mereka sebut Kundalini, sang ular yang terlipat di dasar tulang belakang, menunggu untuk bangun dan menyatu dengan yang ilahi. Sementara itu, di seberang pegunungan Himalaya, para master Tao mengembangkan seni yang dikenal sebagai alkemi internal. Bagi mereka, energi seksual atau Jing adalah fondasi dari kehidupan jasmani. Melalui disiplin tertentu, Jing yang berharga ini dapat direbus dan dimurnikan menjadi Qi, energi kehidupan yang lebih halus, dan akhirnya naik menjadi Shen, yaitu roh atau kesadaran spiritual. Mereka melihat tubuh manusia sebagai sebuah kuali, tempat di mana keabadian bisa ditempa. Dan lihatlah monumen-monumen kuno yang membingungkan kita hingga hari ini. Mengapa piramida Giza selaras dengan presisi matematika langit? Mengapa kuil-kuil seperti Khajuraho dan Konark dipenuhi dengan ukiran yang begitu eksplisit tentang hubungan intim? Apakah ini sekadar pemujaan hawa nafsu? Sama sekali tidak. Ini adalah penegasan yang sakral. Ini adalah kode yang ditinggalkan untuk kita. Para arsitek ini memahami bahwa kekuatan yang sama yang menciptakan manusia, energi seksual, adalah juga kunci untuk membangun jembatan menuju alam para dewa, untuk membangkitkan kekuatan tersembunyi dalam diri. Candi tubuh manusia adalah replika dari alam semesta. Lalu,
Mengapa pengetahuan yang begitu agung ini menjadi tersembunyi? Mengapa ia hanya menjadi bisikan di lorong-lorong gelap sejarah? Karena kekuatan selalu menarik dua hal, mereka yang ingin memahaminya dan mereka yang ingin mengendalikannya. Ketika institusi yang berkuasa menyadari bahwa kunci menuju kebebasan sejati dan kekuatan pribadi terletak dalam diri setiap individu, sebuah sistem pengontrolan pun dibangun. Energi seksual yang sakral ini sengaja direndahkan, dikotori, dan dikurung dalam sangkar rasa bersalah dan malu. Ia dipisahkan dari spiritualitasnya, dirobek dari kesuciannya, dan dikurangi menjadi sekadar dorongan biologis belaka, sebuah dosa yang perlu dikendalikan, atau sebuah komoditas untuk dijual. Tapi kebenaran, seperti benih yang tertanam jauh di dalam bumi, tidak pernah mati. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk bertunas. Jadi, apa sebenarnya energi seksual yang begitu dikdaya ini? Ia bukan hanya sekadar sensasi biologis atau dorongan untuk bersatu. Itu hanyalah buih di permukaan laut. Mari kita menyelam lebih dalam. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir deras dari sumbernya di puncak gunung. Airnya jernih, penuh kehidupan, dan memiliki potensi yang luar biasa. Di hilir, sungai ini dapat dialirkan ke kincir air untuk menggiling gandum, mengairi sawah, dan memberi kehidupan pada sebuah desa. Atau, jika dibendung dengan salah dan dibiarkan menumpuk, ia dapat menjadi banjir bandang yang menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Sungai itu adalah energi hidup Anda. Dan energi seksual adalah aliran yang paling deras, paling kuat, dan paling terkonsentrasi dari sungai tersebut. Ia adalah potensi murni, ia netral. Tujuannya ditentukan oleh kesadaran sang penjaga, yaitu Anda. Dalam tubuh halus kita, energi ini sering diasosiasikan dengan pusat energi pertama, Muladhara Chakra, yang terletak di dasar tulang belakang. Disinilah api dasar kita bersemayam, insting untuk bertahan hidup, untuk berkembang biak, untuk menjadi. Ini adalah kekuatan kita yang paling primal. Nah, inilah paradoks besarnya. Peradaban modern mengajarkan kita untuk menghamburkan energi ini atau menekannya. Kita terjebak dalam dua kutub ekstrem, menjadi budak nafsu atau mematikan diri darinya. Keduanya adalah jalan buntu. Tantra, Tao, dan alkimia spiritual mengajarkan jalan ketiga, transmutasi. Transmutasi bukanlah penekanan. Ia adalah seni menyuling. Bayangkan Anda memiliki sebatang emas mentah. Daripada menjualnya dengan harga murah atau membiarkannya teronggok begitu saja, Anda memurnikannya. Anda membakarnya dalam api, memisahkan kotorannya, hingga yang tersisa adalah emas murni, 24 karat yang berkilauan. Energi seksual adalah emas mentah itu. Dorongan yang Anda rasakan adalah energi mentah yang ingin bergerak, ingin menciptakan, ingin menjadi sesuatu. Jika Anda membiarkannya mengalir begitu saja keluar, Anda telah menjual emas mentah Anda dengan harga sangat murah, hanya untuk kepuasan sesaat yang cepat berlalu. Tapi jika Anda belajar untuk menahannya tanpa menekannya, dan dengan sengaja mengarahkannya ke dalam, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Melalui niat, pernapasan, dan kesadaran, Anda dapat memutar aliran energi ini ke dalam dan ke atas. Anda memanaskannya dalam api kewaspadaan Anda sendiri. Dan dalam proses pemanasan ini, energi yang kasar dan primal itu mulai dimurnikan. Ia berubah getarannya. Dari sekadar dorongan untuk mencipta secara fisik, ia berubah menjadi bahan bakar untuk kreativitas yang meluap-luap, inspirasi untuk seni, musik, bisnis, atau pemecahan masalah. Daya hidup yang luar biasa, kesehatan yang prima, dan semangat yang membara. Keberanian dan ketegasan yang berasal dari akar yang kuat. Dan akhirnya, ketika ia terus dimurnikan,
Ia menjadi bahan bakar untuk kebangkitan spiritual. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana praktiknya? Dan bahaya apa yang mengintai di jalan yang suci ini? Itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Proses transmutasi ini bukanlah dongeng. Ia adalah sebuah teknologi kesadaran yang halus dan penuh kekuatan. Dalam tradisi esoterik, ini digambarkan sebagai perjalanan sang ular Kundalini yang bukan makhluk literal, melainkan metafora dari energi terlipat yang bangun. Naik melalui sebuah jalan raya ilahi di dalam tubuh kita. Saluran tengah atau Sushumna. Namun perjalanan ini bukan tanpa rintangan. Di kiri dan kanan Sushumna terdapat dua saluran energi, Ida yang feminin, dingin, berhubungan dengan bulan, dan Pingala yang maskulin, panas, berhubungan dengan matahari. Mereka melambangkan dualitas pikiran kita. Jika energi seksual yang bangkit ini terperangkap dalam pusaran Ida dan Pingala, ia akan kembali terjerat dalam drama dualitas, suka dan duka, suka dan takut, tarik dan tolak. Ia akan terbuang percuma. Rahasia besarnya adalah ini. Energi harus diarahkan untuk menembus langsung melalui pusat, melalui Sushumna, menuju pusat energi tertinggi di mahkota kepala. Inilah yang disebut pernikahan suci di dalam diri, di mana api dari bawah bertemu dengan nektar dari atas. Dan inilah bagian yang paling sering disalahpahami, dan karena itu paling berbahaya. Kebangkitan energi ini secara paksa, tanpa fondasi yang kokoh, tanpa pembersihan emosional terlebih dahulu, adalah seperti menyalakan mesin roket di dalam gubuk kayu. Ia akan menghancurkannya. Inilah mengapa para mistikus kuno selalu menekankan pentingnya moralitas dan kemurnian hati, bukan sebagai aturan dogmatis, tetapi sebagai persiapan teknis yang mutlak. Sumbatan emosional, amarah, ketakutan, keserakahan, dan luka lama adalah seperti batu yang menghalangi aliran sungai. Jika energi yang dahsyat ini mendorong melawan batu-batu itu, alih-alih naik dengan mulus, ia dapat memicu krisis psikologis, imbalas balik energi yang kacau, atau apa yang sering disebut sebagai kegilaan Kundalini. Jangan takut. Ini bukan untuk menakuti Anda, tetapi untuk mengingatkan akan pentingnya rasa hormat. Ini bukan lomba cepat saji menuju pencerahan. Ini adalah perjalanan seorang pejalan yang bijak, selangkah demi selangkah. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi ketika energi ini berhasil dimurnikan dan naik? Memancarkan cahaya yang berbeda-beda di setiap cakra, kreativitas di sakral, kekuatan pribadi di solar plexus, cinta tanpa syarat di jantung, visi intuitif di mata ketiga, dan akhirnya pencerahan di mahkota. Ia menjadi bahan bakar untuk setiap tingkat keberadaan kita. Di pusat seksual, Svadhisthana, ia menjadi kreativitas murni. Di pusat solar plexus, Manipura, ia menjadi kekuatan kehendak dan karisma yang magnetik. Saat ia tiba di Anahata, cakra jantung, sebuah transformasi besar terjadi. Api dari bawah bertemu dengan getaran cinta dari atas. Disinilah energi seksual yang kasar akhirnya sepenuhnya ditransmutasikan menjadi cinta kasih yang universal dan tanpa syarat. Ia bukan lagi cinta yang ingin memiliki, tetapi cinta yang ingin memberi. Inilah puncak dari alkimia internal. Dan ketika ia mencapai mahkota, ia menyelesaikan sirkuit ilahinya. Anda tidak lagi memiliki energi seksual. Anda adalah energi kreatif itu sendiri. Anda menjadi saluran murni bagi Sang Pencipta untuk mencipta, merasakan, dan mengalami dunia melalui diri Anda. Ini adalah rahasia terakhir dari para dewa, yang kini tersedia bagi Anda yang berani untuk mempersiapkan diri. Mungkin semua ini terdengar seperti kisah dari negeri dongeng, tapi percayalah, kekuatan ini aktif dalam diri Anda pada saat ini juga. Pertanyaannya adalah, apakah Anda menjadi tuan atasnya?
atau justru budaknya? Mari kita bongkar dari teori menjadi tindakan. Praktiknya dimulai dari fondasi yang paling sederhana namun paling powerful, kesadaran dan pernapasan. Langkah pertama, mengenali sang tamu agung. Setiap kali Anda merasakan desakan energi seksual, bukan hanya hasrat, tapi juga semangat yang membara atau kreativitas yang mendidih, jangan langsung bereaksi. Berhenti, ambil napas dalam. Sadari bahwa ini adalah emas mentah Anda yang sedang menampakkan diri. Ucapkan dalam hati, ini adalah kekuatan hidupku. Aku menyambutmu. Dan aku akan mengarahkanmu dengan bijaksana. Langkah sederhana ini saja sudah mengubah Anda dari reaktif menjadi responsif. Langkah kedua, seni memindahkan energi. Ini adalah teknik rahasia inti. Duduklah dengan tegak namun rileks. Tarik napas dalam-dalam dan lembut melalui hidung. Saat Anda menarik napas, bayangkan Anda menarik energi dari pusat seksual Anda di dasar panggul, naik ke sepanjang tulang belakang. Gunakan suara napas Anda sebagai tali penarik. Rasakan sensasi hangat atau kesemutan yang bergerak ke atas. Kemudian, saat Anda menghembuskan napas, jangan biarkan energi itu jatuh. Tahan ketinggiannya. Arahkan energi yang telah naik itu ke pusat jantung, Anahata Chakra, atau mata ketiga, Ajna Chakra, di antara alis. Berikan niat yang jelas. Ucapkan, kutransmutasikan energiku menjadi cinta kasih, atau kutransmutasikan energiku menjadi wawasan yang jernih. Ini adalah alkimia napas. Anda tidak memaksa energi, Anda mengundangnya untuk naik. Langkah ketiga, ritual penyembuhan hati untuk melepas sumbatan. Ingat batu-batu penghalang di sungai? Mereka adalah luka emosional. Sebelum mempraktikkan transmutasi, lakukan meditasi singkat ini. Letakkan tangan di hati Anda. Tarik napas dan bayangkan menarik energi seksual yang berwarna merah. Saat menghembuskan napas, arahkan energi itu ke hati. Membasuhnya dengan cahaya merah muda keemasan. Bayangkan energi seksual yang penuh gairah ini bertransformasi menjadi kekuatan untuk memaafkan, untuk mencintai diri sendiri, untuk melepas rasa sakit lama. Anda sedang menggunakan api kreatif untuk menyembuhkan luka. Integrasikan ini ke dalam hidup sehari-hari. Anda tidak perlu duduk berjam-jam di gua. Saat Anda berolahraga, alih-alih membiarkan energi terbuang percuma, arahkan perasaan penuh vitalitas itu untuk menyemangati hari Anda. Saat Anda merasa sangat bergairah tentang suatu proyek, itu adalah energi yang sama. Salurkan segera ke dalam tindakan kreatif. Saat Anda merasa marah atau frustasi, yang merupakan energi seksual yang terdistorsi, berhentilah, tarik napas, dan alihkan ledakan energi itu menjadi ketegasan untuk berbicara atau menyelesaikan masalah. Peringatan terakhir, jangan terobsesi dengan sensasi fisik yang spektakuler. Perjalanan ini adalah tentang ketekunan, bukan keajaiban instan. Jika Anda merasa kewalahan, kembalilah ke napas dan fokuslah pada pembangunan fondasi cinta dan keseimbangan di dalam hati. Kekuatan untuk mengubah ular bumi menjadi elang langit ada di genggaman Anda. Mulailah dengan satu napas. Jadi, inilah kebenaran tersembunyi yang telah kita ungkap bersama. Energi seksual bukanlah musuh yang harus ditakuti atau berhala yang harus dipuja. Ia adalah sungai suci dari kehidupan itu sendiri. Ia adalah kekuatan kreatif murni yang mengalir dalam nadi keberadaan Anda. Kita telah menyusuri jejaknya dalam sejarah, dari kuil-kuil kuno hingga laboratorium alkimia internal para mistikus. Kita telah mempelajari peta rahasianya, bagaimana energi yang sama yang dapat menjerumuskan kita dalam ilusi nafsu dapat diubah menjadi bahan bakar untuk pencerahan, cinta kasih, dan penciptaan tertinggi. Pilihannya sekarang ada di tangan Anda.
Apa yang akan Anda lakukan dengan kekuatan primordial ini? Apakah Anda akan membiarkannya menguap begitu saja, meninggalkan Anda dalam keadaan kosong dan haus? Atau apakah Anda akan membendungnya hingga menjadi ledakan emosi yang merusak? Atau akankah Anda menjadi seorang alkemis modern dengan penuh kesadaran menyulingnya, menaikkannya, dan mengubah hidup Anda menjadi sebuah mahakarya kesadaran? Ingatlah ini, setiap desakan kreatif, setiap gelora semangat, setiap dorongan kehidupan yang Anda rasakan, itu semua adalah sungai yang sama. Sekarang Anda telah memegang peta untuk mengarahkan alirannya. Perjalanan dimulai dari dalam, dari satu niat, dari satu tarikan napas. Apa langkah pertama yang akan Anda ambil untuk menguasai sungai suci dalam diri Anda? Jelajahi lebih dalam. Berlangganan sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi untuk tidak ketinggalan rahasia kuno berikutnya. Bagikan pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Perjalanan kita belum berakhir.